Perkenalkan, nama saya Floraria BR Siombing. Saya dari 11 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Sejarah konstitusi di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda hingga era kemerdekaan. Pada masa Hindia, Belanda konstitusi yang berlaku adalah Stablat, yang merupakan undang-undang pemerintahan kolonial setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Indonesia membutuhkan konstitusi baru untuk mengatur pemerintahan negara yang baru merdeka. Konstitusi pertama di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang 1945 menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia dan mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar lainnya. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan melalui amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999, diikuti oleh amandemen kedua pada tahun 2000. Ketika masa tahun 2001 dan keempat, pada tahun 2002, amandemen ini membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan sistem hukum Indonesia, termasuk penguatan peran lembaga legislatif dan menegakkan hak asasi manusia. Hierarki perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Hierarki ini dimulai dari konstitusi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, diikuti oleh ketentuan-ketentuannya yang lebih spesifik dalam bentuk undang-undang UU dan peraturan pemerintahan Perpu. Selanjutnya ada peraturan Menteri Permen, peraturan dalam provinsi Perdapro, dan peraturan daerah kabupaten kota Perdakap kota. Setiap tingkat peraturan ini harus konsisten dengan peraturan yang berada di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, hierarki ini penting untuk memastikan bahwa semua peraturan yang dibuat oleh pemerintahan dan pemerintah daerah sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang yang lebih tinggi. Ini membantu menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa tidak ada peraturan yang melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati bersama sebagai bangsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak.